Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa saya selalu menyertai kalian, mudah-mudahan kalian selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dan keluarga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari virus yang saat ini sedang mewabah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa kembali belajar secara normal. Ya, walaupun saat ini keadaan yang sedang genting seperti ini dan lockdown di mana-mana, kalian diliburkan dan dirumahkan, ya tetap kewajiban belajar ya harus kita lakukan dan harus kita laksanakan dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun kita tetap wajib belajar. Ya, walaupun saat ini sedang kalian berada di rumah, ya kita tetap belajar walaupun dengan jarak yang jauh. Untuk materi kali ini, ya sebagaimana materi-materi yang terdahulu sudah kita bahas, yaitu tentang bab nikah, dan saat ini kita akan masuki bab tentang faraid atau mawaris, ilmu tentang warisan, di mana ilmu ini membahas tentang pembagian warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, fa innahu awwalu ilmin yunza' min ummati," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kalian ilmu faraid, di mana ilmu faraid, dan ajarkanlah kepada manusia, di mana ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama kali ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan fa innahu nisful ilmi. Ya. Faraid ini juga adalah nisful ilmi, separuh daripada ilmu yang ada di muka bumi ini. Artinya ilmu faraid ini tidak bisa diremehkan. Ilmu faraid ini tidak bisa dianggap remeh, ya, sehingga kita wajib belajar. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sudah mengatur dengan sedemikian rupa bahwa warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia wajib dibagi secara hukum yang telah Allah lakukan, yang Allah telah berlakukan di dalam Al-Qur'an yang tersebut. Ya, karena kita tahu ketika seorang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta waris, ya, banyak di sana sini orang yang berebutan harta waris tersebut, ya, bahkan ada saudara membenci saudaranya, saudara membunuh saudaranya, bahkan ada anak yang rela, ya, yang tega membunuh orang tuanya demi harta waris itu sendiri. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oleh karenanya kita insya Allah akan belajar sedikit membahas tentang masalah ilmu faraid ini, walaupun tidak tuntas atau walaupun tidak sampai secara mendetail ke dalam-dalamnya. Oke. Al-irthu atau warisan itu adalah peninggalan, tirkatul mayyit, ya, peninggalan mayit, peninggalan orang yang meninggal dunia, di mana warisan itu adalah peninggalan seorang mayit, sehingga tidak dikatakan warisan kalau harta orang itu dibagikan sebelum yang punya harta meninggal. Jadi tidak dikatakan warisan. Misalkan ada seseorang si A mempunyai harta yang banyak, kemudian dia belum meninggal dunia dan dia bagikan kepada anak-anaknya dengan cara faraid atau dengan yang tidak secara faraid, maka ya itu belum dikatakan sebagai warisan. Kenapa? Karena yang namanya warisan adalah peninggalan si mayit, peninggalan orang yang meninggal dunia, peninggalan orang yang telah meninggal. Ya. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta, maka harta itulah disebut warisan. Ya, kalau belum meninggal dunia, itu belum dikatakan warisan. Seperti itu. Mungkin bisa dikatakan dikelompokkan sebagai hadiah atau hibah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian secara syariat atau secara istilah, ya, warisan ini adalah harta yang bisa dibagi. Hakun litajazzi, qabilun litajazzi. Hak yang bisa dibagi. Jadi kalau yang nggak bisa dibagi, maka tidak termasuk harta waris. Ya. Maka harta yang bisa dibagi adalah harta yang bisa diwariskan. Ya. Kemudian, ya, bukan hanya sampai di situ. Liqarabatin bainahuma. Karena apa? Ada ikatan korobah, ada ikatan kekeluargaan antar keduanya. Jadi nggak bisa harta waris, ada orang meninggalkan harta, kemudian dia meninggal dunia, dia ada hartanya banyak, ya. Kemudian harta ini dikelola oleh orang yang tidak ada kaitan dengan dia, maka itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama dan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan melalui syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dan perlu kita ketahui, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu rukun-rukunnya. Ada rukun-rukun waris. Ya, rukun-rukun waris. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang mewarisi. Sudah pasti. Mewarisi. Sudah pasti. Ya, ketika ada waris itu harus ada orang yang mewarisi. Kalau nggak ada yang mewarisi, siapa yang akan mewariskan harta tersebut? Kemudian yang kedua rukunnya adalah orang yang mendapatkan waris atau menerima. Ya. Nah, orang seperti ini juga harus ada. Jadi tidak mungkin ada orang yang mewariskan harta dan tidak ada yang mendapatkan warisan tersebut. Jadi harus ada orang-orang yang mewarisi, ada yang mendapatkan warisan tersebut. Yang ketiga adalah hartanya, harta warisnya. Ya, orangnya ada yang mewarisi, kemudian yang mendapatkan juga ada. Kalau harta warisnya nggak ada, ya buat apa? Apa yang mau dibagi begitu? Jadi ya syaratnya kalau mau kalian membagikan harta waris ya harus kaya dulu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita kere atau kita nggak punya apa-apa, kita ya memberikan harta waris kepada keluarga kita seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi rukun-rukunnya dulu. Ada orang yang mewarisi, kemudian ada orang yang mendapatkan harta waris, kemudian yang ketiga adalah hartanya. Jadi kalau ketiga hal tersebut ada, maka bolehlah kemudian diatur oleh syariat ya untuk membagikan harta waris.